Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kelas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, hari ini kita masuk ke materi keimanan terhadap Asmaul Husna atau keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, apa itu iman? Nah, iman itu bukan hanya sekedar membenarkan, tapi harus disertai ketaatan yang dilandasi cinta. Apabila sekedar tasdik atau di dalam hati itu disebut saja sudah iman, maka iblis dan Yahudi yang mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah juga termasuk makhluk beriman. Iman berarti ketundukan dan kepatuhan secara total, menyeluruh atau kafah. Nah, tasdik itu ada di dalam hati, sedangkan lisan mengikuti apa yang ada di dalam hati. Itulah sebabnya setiap tasdik mengandung makna taslim atau ketundukan, pengakuan dengan lisan dan ketundukan serta kepatuhan dengan anggota badan. Jadi iman itu komplit antara hati, lisan, dan perbuatan. Kemudian bagaimana cara beriman kepada Allah? Nah, cara beriman kepada Allah itu ada dua. Yang pertama itu ijmali, percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara garis besar, seperti meyakini bahwa Allah itu ada, pencipta alam semesta, mengatur ciptaannya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada tafsili, yaitu percaya adanya Allah secara rinci dengan mengetahui sifat-sifatnya dan nama-namanya yang indah atau Asmaul Husna. Nah, di sini ada ruang lingkup. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb segala sesuatu dan tidak ada Rabb selain Dia. Rabb secara etimologis berarti pemilik yang mengatur. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya adalah keesaan Allah dalam mencipta, memiliki dan mengatur semua urusan mereka. Nah, jadi, tauhid rububiyah itu pengakuan bahwa Allah adalah pelaku mutlak di alam ini dalam hal mencipta, mengatur, mengubah, menjalankan kehidupan, mematikan, tanpa ada seorang pun yang membantunya. Kemudian yang kedua ada tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah ini bentuk kata dari ilah yang berarti makhluk. Sedangkan makhluk artinya ma'bud yang disembah, yang menjadi tujuan dalam ibadah. Jadi ilah adalah Tuhan yang disembah. Tauhid uluhiyah artinya keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya ilah, tidak ada ilah selain Dia, dan mengesahkannya dalam beribadah. Kemudian ada tauhid asma wa sifat. Nah, ia merupakan bentuk jama dari al-ism. Sedangkan sifat artinya sifat-sifat yang merupakan bentuk jama dari sifat, yang artinya sifat. Makna tauhid asma wa sifat adalah meyakini secara mantap bahwa Allah memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan, suci dari segala sifat kekurangan, dan bahwa Dia berbeda dengan makhluknya. Yang selanjutnya itu ada Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih.
sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allah memiliki nama sekaligus sifat yang sangat baik dan sempurna. Nama-nama tersebut di dalam Asmaul Husna yang berjumlah 99 yang biasanya sudah kalian pelajari di TPA, TK, SD, SMP, dan sekarang lanjut di SMK. Nah, di sini ada pembahasan Asmaul Husna. Yang pertama itu ada Al-Karim atau Maha Mulia. Kemudian ada Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Yang pertama ada Al-Karim, Maha. Allah memiliki nama dari sifat Al-Karim yang artinya Maha Mulia. Kemuliaan Allah bersifat sempurna sebagaimana dengan firman-Nya. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur. Maka ketika dia melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Wa ma syakara fa innama yashkuru li nafsih. Apakah aku bersyukur I'm sorry. Apakah aku bersyukur atau mengingkarinya itu liyabluwani ashkura am akfur. Selanjutnya wa ma syakara fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Wa ma kafara fa innama rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa ingkar maka Tuhanku sesungguhnya Maha Kaya, Maha Mulia. Nah, kita juga bisa belajar dan bisa mencontoh sikap dan perilaku dari Al-Karim ini, Maha Mulia ini, yaitu menanamkan sifat mulia, karena Allah itu Maha Mulia dan mencintai orang yang berakhlak mulia. Jadi kalau kita ingin dicintai sama Allah, maka kita harus berakhlak mulia. Menanamkan sifat pemurah, karena Allah sangat mencintai orang yang bersifat pemurah. Terus menumbuhkan cinta yang dalam kepada Allah, karena tidak terhingga banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ada sesuatu yang kita nggak minta, Allah kasih gitu, apalagi sesuatu yang kita minta. Terus menumbuhkan sifat suka memuliakan tetangga dan tamu. Nah, itu penting banget tuh, memuliakan tetangga dan tamu. Nah, ini sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kemudian menumbuhkan sifat pemaaf, karena Allah sangat menyukai orang-orang pemaaf. Kemudian al-mu'min. Allah memberi keamanan kepada seluruh makhluk, tidak satupun makhluk yang tidak terjamin oleh pengaman Allah. Hal tersebut sesuai dengan firman-Nya, Wallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemeliharaan keselamatan, yang memperkasa, yang menguasai, yang memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka
persekutukan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Nah, semestinya akhlak muslim sejalan dengan Al-Quran dan hadis ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu an ketika ditanya oleh para sahabat tentang akhlak Rasulullah. Nah, beliau menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Seorang muslim adalah umat Nabi Muhammad sehingga sudah seharusnya meneladani Rasulullah, yaitu berusaha menjadi insan yang berakhlak Al-Quran. Jika, diibaratkan Allah itu telah menjamin kehidupan orang yang beriman sehingga selalu tenang dalam menghadapi permasalahan apapun. Jadi kita nggak perlu risau. Kemudian ada Al-Wakil, Maha Pemelihara. Allah memiliki nama dan sifat Al-Wakil yang artinya Maha Pemelihara. Allah bersifat pemelihara terhadap semua makhluknya. Sebagaimana dengan firman Allah, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil." Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 102. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah wakil yang sebenarnya, karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Maha Kuasa memenuhi semua harapan yang mewakilkannya. Oleh karena itu dia menegaskan bahwa cukuplah Allah yang menjadi pelindung, gitu. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Jadi, bisa disimpulkan bahwa agama menganjurkan kita bertawakal kepada Allah, bukan agar seseorang tidak berusaha atau mengabaikan hukum-hukum, sebab akibat. Nah, Islam hanya menginginkan agar umatnya hidup dalam, realita bahwa tanpa usaha tak mungkin tercapai harapan tersebut dan tak ada gunanya, juga, berlarut-larut dalam kesedihan jika realita atau kehidupan itu gak bisa diubah lagi. Nah, apabila kenyataan itu adalah, yang tidak berkenan di hati kita atau yang tidak kita suka, maka usahakanlah agar kita bisa menerimanya. Terus ada Al-Matin. Al-Matin, berarti Allah zat yang mempunyai kekuatan sempurna. Tidak ada kekuasaannya yang dapat dibantah. Tidak ada kelemahan di dalam kekuatannya dan tidak bisa, ditolak perintah-perintahnya. Keadaan ini tidak mungkin ada selain pada Allah, karena Dia sajalah yang mempunyai sifat-sifat sempurna. Oke, di sini ada ayatnya, Quran Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, perwujudan dari Al-Matin bagi hamba adalah berpegang teguh pada tali agama dan tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya berpaling. Tidak ada kesulitan yang melelahkan dan tidak ada yang dapat memisahkannya dari yang Maha Benar. Begitu juga saat membela kebenaran, tidak ada seorang pun yang dapat mengancam atau membuatnya diam. Nah, selanjutnya melalui Al-Matin ini kita harus menyerahkan segala sesuatu dan urusan kita hanya kepada Allah. Karena kenapa? Karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nggak ada yang dapat menghalangi jika kita menyerahkan segala sesuatu urusan kita kepada Allah. Kemudian ada Al-Jami, Maha mengumpulkan. Allah Maha mengumpulkan semua manusia untuk memperoleh keputusan akhir menuju kehidupan abadi. Nah, Allah, Maha mengumpulkan apa saja yang dikehendakinya. Al-Jami itu bermakna mengumpulkan segala sesuatu yang tersebar, baik yang serupa, berbeda, bahkan berlawanan. Nah, di sini ada Quran Surat As-Saba ayat 26. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq
wa huwal fattahul alim. Artinya, katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dia yang Maha pemberi keputusan, Maha mengetahui. Quran surat As-Saba ayat 26. Nah, semua itu mendorong kita mengikuti sifat-sifat baik tersebut, antara lain merajut kembali tali persaudaraan kita atau ukhuwah yang sempat rusak atau terkoyak, terputus, buruk. Nah, berinisiatif mendirikan lembaga-lembaga amal untuk menyantuni kaum fakir miskin, para manula, anak-anak yatim, dan sebagainya. Terus ada al-adl. Keadilan Allah adalah keadilan yang paling sempurna. Keadilan Allah terhadap makhluknya berlaku di dalam segala hal, sampai kepada pembalasan terhadap amal perbuatan yang dilakukan manusia di dunia. Tidak ada sedikit pun yang akan terlewatkan dari pembalasan Allah. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, makna lain dari al-adl itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya atau yang semestinya. Ada juga yang memberi makna bahwa al-adl adalah memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat. Di sini juga ada nih menurut penelitian Quraisy Shihab, paling tidak ada 4 makna dari kata al-adl itu sendiri. Yang pertama ada al-adl dalam arti sama, ada al-adl berarti seimbang, ada al-adl yang artinya perhatian terhadap hak-hak individu, kemudian ada al-adl yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada al-akhir, setelah hari kiamat tiba, semua makhluk akan mengalami kematian. Tidak ada yang hidup pada waktu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki sifat al-akhir yang berarti maha akhir. Sebagai firman-Nya, "Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin." Dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Nah, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah itu merupakan salah satu rukun penting dalam beriman kepada Allah. Memiliki 4 rukun, yaitu beriman kepada eksistensi Allah, beriman kepada rububiyahnya, beriman kepada uluhiyahnya, dan beriman kepada asma wa sifat. Terus tidak bisa dibayangin gitu kalau misalnya seorang yang ingin mengabdi kepada Allah, tapi tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, ia itu bisa terjebak dalam kesalahan yang fatal, yaitu kesalahan menyikapi kehidupan dunia dan akhirat. Orang yang benar-benar mengesahkan al-akhir itu akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup dia. Tidak ada tujuan hidup selain Allah, tidak ada permintaan kecuali tertuju kepada Allah, dan segala kesudahan tertuju hanya kepada Allah. Maka di sini ada penerapan perilaku yang meneladani Asmaul Husna. Yang pertama ada sikap kokoh pendirian. Menjalankan ajaran Islam secara konsisten atau secara istiqomah ya, misalnya sholatnya konsisten, puasanya konsisten, semuanya pokoknya deh. Terus mendakwahkan ajaran agama Islam, nah itu sangat penting. Sampaikanlah walau hanya 1 ayat. Kemudian sikap memberi rasa aman. Seorang muslim dapat memberikan rasa aman bagi semuanya tampak dari sikap dan perkataannya. Jadi kita harus bisa menjaga sikap kita, perkataan kita, jangan sampai teman kita itu tersinggung atau merasa tidak nyaman, tidak aman.
Kemudian ada sikap tawakal, bersabar apabila usaha belum berhasil, bersyukur pada Allah ketika usaha berhasil, bersikap husnuzon kepada Allah. Kemudian ada sikap adil, tidak menyalahi orang lain ketika mengalami kegagalan. Ada sikap adil wajib ditegakkan dalam segala persoalan hidup manusia, bagi manusia melanggar hukum. Oke, cukup sekian materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.